penampilan pertama yang akan ditampilkan oleh kelompok penyutradaraan dan kelas seni peran dengan judul Oedipus the King. Sinopsis. Kisah sang raja tragedi Athena tentang usaha manusia untuk mengelak takdir namun berujung sia-sia. Tak percaya akan ramalan, ia pun mengharapkan apapun kata peramal. Dengan dilahirkannya anak anugerah dewa yang disimbolkan dengan sebutan pembawa sial, takdir berkata dan terjadilah ramalannya. Gagal membunuh ayahnya dengan akhirnya tak disangka dia menjadi buta. Dengan puji yang berhormat dan hadirin sekalian, inilah penampilan dengan judul Oedipus the King. Selamat menyaksikan. Biarkan aku tenangkan hatiku dengan sentuhan tanganku di pundak. Terima kasih, istri. Kau terlihat cantik hari ini. Aku hanya berpikir bagaimana strategi agar kerajaan Tebes bisa bekerja sama dengan kerajaan Indonesia. Memangnya apakah akan ada kesulitan di kerajaan ini? Tidak. Aku akan mengalami perjalanan selama 9 bulan ke kerajaan Indonesia. Dan jika kerjasama ini berjalan, maka kerajaan Tebes akan memiliki wilayah melalui negara yang jalan. Bagaimana kalau kita membagi pendeta yang ramalannya bisa dipercaya? Tapi apakah itu mungkin? Kita bisa mendapatkan anak hanya dengan sebuah ramalan saja. Bisa aja, istri. Menurut penasehat, peramal itu ramalannya selalu tepat. Jikalau begitu, panggil pelayan dan suruh pendeta itu kemari. Baik. Pelayan. Pelayan.
pendeta yang terkenal di kota ini. Panggilkan dia. Suruh dia menghadap ke sini. Baik, ya. Permisi, ya, Mulia. Di mana? Di mana pendeta itu? Katakan kepada. Panggil dia ke sini. Baik, ya. Permisi. Ada apa ada yang bilang? Pendeta oleh. Aku dengar ramalan pasang teman. Kalau aku mendatangkan aku ke sini, aku ingin mengetahui kenapa si Jokas belum memiliki turunan sampai sekarang. Terima kasih ya Dewa, kau telah mengabulkan doaku. Aku yakin suamiku pasti bahagia mendengar kabar gembira ini. Pelayan, kemarilah. Lihatlah, dia tampan sekali. Wah, selamat yang mulia. Benar sekali, sangat tampan, mirip raja lain. Benar pelayan. Ternyata mimpi guruku tidak sepenuhnya buruk. Aku sangat bahagia sekali. Hamba juga turut bahagia ya. Tapi mengenai ramalan itu, diam. Ramalan apa? Ramalan apa? Diam kau. Aku sedang berbahagia. Jokasta! Jokasta! Baik, aku dengar ada bayi yang lahir dalam kerajaan ini. Benar yang mulia. Yang mulia ratu telah melahirkan Raka. Bagaimana bisa terjadi? Apakah dia tidak tahu dengan ramalan yang pernah dikatakan oleh itu? Hamba sudah mengucapkan mengenai ramalan itu yang mulia. Salah. Suamiku, bagaimana perjalananmu di kerajaan Kalintus kemarin? Baik, Suamiku, Dewa telah mengkaruniai kita dengan seorang putra. seorang putra. Benar, Bapak. Bayi ini adalah anak bidadari
Aku akan buang bayi itu. Apa maksudmu? Katakanlah, apakah kau tidak ingat dengan kata ramalan orang ini? Bahwa anak itu akan membunuh dan akan menikahimu. Tidak, tidak, ini tidak mungkin. Mungkin saja, Jokasta. Marius, apa yang kau lakukan? Aku akan menusuk kaki bayi ini hingga dia cacat. Lalu akan membuangnya ke sungai. Tidak, Rasakanlah tidak. bencana kecil. Ya. Marius! Layang! Layang! Buang bayi itu. Buang sungai. Tapi, Jangan banyak bicara atau nyawamu yang jadi ganti. dasar suami sialan. Setiap hari tidak pernah pulang. Dan pagi hingga malam kerjanya hanya begadang. Dasar suami kambing. Satu, dua, tiga. Banyak sekali banyaknya kambing ini. Dasar tante Lola, kau ini ikut saja. Itu tidak sopan. Hei kau wanita, lebih baik aku seorang gembala yang setiap hari pekerjaannya mengurusi kambing-kambing kawin daripada kau hanya sing saja kawin dengan suamimu itu. Iya, karena kan punya suamiku besar.
semuanya berlapis dengan emas. Tapi tidak ada wanita yang cantik di sini. Semuanya terlihat sama bagiku. Sudah. Setidaknya aku bisa merasakan kenyamanan dan kemewahan di istana yang megah ini. Tapi mengapa ketika aku berbicara kepada ayah dan ibu, aku merasa tidak yakin, dan kedua orang tua terlihat tidak mirip denganku. Sudah. Banyak anak yang tidak mungkin dengan orang tua. Yang terpenting, aku bisa merasakan kemewahan di istana yang berlapis emas ini. Tapi mungkinkah bahwa Allah benar-benar dari itu yang baik-baik? Mungkinkah bahwa Allah bukan anak dari mereka? Siapa? Tidak mungkin aku anak itu dari mereka. Onimus, tunggu nak. Ayo, apa benar? Aku bukan anak kandung kalian. Mereka tidak benar. Kau adalah anak kami. Kau benar-benar anak kami. Kau jangan Tidak. Jika benar aku anak, mengapa seseorang telah mengatakan bahwa aku bukan anak kandung dari kalian? Aku akan mencari kebenaran, mencari peramal, pendeta, atau apa itu. Onimus, tutup mulutmu. Kami adalah orang tuamu. Ibu, aku hanya butuh kebenaran. Jika benar apa anak, mengapa setiap hari aku selalu mendengar ocehan-ocehan yang mengatakan bukan anak kandung kalian? Pergilah! Kuharap kau tidak akan menyesal suatu hari nanti. Baiklah, semoga kalian berbahagia. Hei kau, apakah kau Oedipus, anak muda?
Siapa kau? Aku adalah pendeta dari kota Tebes. Aku adalah pendeta yang meramal kau jauh sebelum kau lahir ke dunia. Kau adalah anak yang diharapkan ibu, tapi tidak dengan ayah. Dan kedatangan kemari untuk memberitahu sesuatu. Jadi engkau, pendeta yang ramalannya selalu benar itu. Kalau tidak salah, kau pasti mengatakan bahwa kelahiran sangat benar-benar dengan kita itu, tapi tidak dengan ayah-ayah. Masa apa pendeta? Gajah, jabu-jabu, ratu-ratu, bukan ulangan-ulangan. Lalu siapa kan pendeta? Maksud dari perkataan adalah dalam masa depan. Suatu saat nanti kau akan membunuh ayah lalu menikahi ibu sendiri. Itulah yang aku maksud. Kau adalah anak yang diharapkan ibu, tapi tidak dengan ayah. Tidak, itu tidak mungkin pendeta. Orang tua kandung saja. Aku tidak tahu mereka di mana. Bagaimana bisa kau mengatakan itu pendeta? Bahkan kau sendiri yang mengatakan bahwa ramalanku tidak akan pernah salah. Tidak, itu tidak mungkin. Pendeta, pendeta. Menikahlah saja dengannya. Benar juga. Bagus sekali. Tapi aku kan hanya bawahan. Apakah mungkin dia mau dengan? Hei, semua laki-laki itu sama seperti suamiku. Dia suka minum dengan wanita-wanita lain. Hah? Lalu kau diam saja? Ya. Loh, kenapa? Apakah kau sudah bosan? Bukan seperti itu yang kumaksud. Aku diam karena aku juga minum dengan laki-laki lain. Dengan siapa kau minum? Dengan raja lain. Awal. Kita akan melakukan perjalanan ke kerajaan Korintus. Aku perintahkan kalian segera siapkan berbekal untuk perjalanan kita nanti. Dan pelayan, bantu para pengawal untuk menyiapkan berbekal. Baik. Laksanakan. Baik, Raja. Kau terus. Sudah lama kita tidak pernah bertemu Rano. Bertahan. Raja Mulisu tidak memiliki tanpa kata. Bawa jujur kasar. Semoga saja semuanya jalan dengan lancar.
mana aku sekarang? Tempat ini terlihat asing bagi. Tapi seperti kota Tem sudah di depan mata. Mungkin aku akan beristirahat terlebih dahulu untuk memulihkan tenaga. Baik, pemuda, segera minggir dari jalan. Hei, menyingkirlah anak muda. Apakah kau tidak mendengar berita dari raja kami? Mungkin dia tuli, Tuan. Diamlah. Wahai anak muda, bisa kau menyingkir agar raja kami dapat melewati jalan ini? Hei, penyamun, apakah kau tidak punya bahasa kami? Siapa kalian? Berani-berani menyebut-nyebut pada ini. Kalau tidak pakai diri, Apakah kamu tahu bahwa aku siapa negeri ini? Ya benar saja. Siapa di wilayah ini yang tidak mengenal raja lain? Raja, lebih baik raja berkenalan saja dengan pemuda ini. Diamlah pengamat. Kau pelayan. sudah. Jika kau tidak mau pergi dari sini, maka siaplah melawan kami. Kau pikir aku takut? Majulah. Serang!
maka ia akan mendapatkan tahta kerajaan serta dapat menikahi saudari Ratu Jogasta. Permisi Tuan, izinkan kami masuk. Masuklah. Tuanku, pimpinan digalakkan Tuanku. Hah? Oleh siapa? Dan bagaimana bisa? Benar Tuanku, ada seorang pemuda yang telah berhasil menjauhkan Ratu Miskin saat ia dalam perjalanan kemari Tuanku. Dan kalau tidak salah, nama pemuda itu Oedipus. Cepat panggil dia ke sini. Baik. Permisi Raja. Benar kau yang bernama Oedipus muda? Ya, izinkan aku untuk berkenalan diri. Aku adalah pendiri dari kerajaan Korintus. Kerajaan Korintus. Wah, tujuan berdagang ke sini. Apa? Tujuan dagang sini adalah untuk Kreo. Kreo, ku dengar ada jalan melalui. Benar sekali, Sukasa. Dia orangnya. Oedipus, kemari. baik Raja. Kau layak berdagang dia. Karena kau telah mengamankan kota Tebes dari Sphinx. Saya janji, maka tahta kerajaan Tebes diserahkan padamu. Dan mulai saat ini, Ratu Jogasta akan menjadi istrimu. Baiklah, akan menuruti semua perintah. Ratu Jogasta, bersedia kau menjadi istriku. Aku bersedia. Gusti Raja, tujuan kami dari sini ingin memberitahu bahwa warga Tebes sedang dilanda musibah. Banyak penyakit terjangkit, kekeringan, dan nasib panen kami yang Bagaimana ini bisa terjadi? Oleh, cepat panggil pendeta mereka kemari. Kita butuh bantuan dia. ada apa suami? Tidak apa, hanya masalah kecil. Ya, masalah kecil di kota Tebes. Semua yang terjadi saat ini adalah sebuah hukuman bagi sang pembunuh Raja Laius. Siapa pembunuhnya? Saya tidak tahu pembunuhnya siapa tuanku. Tapi yang pasti sebentar lagi ada peramal cerdas yang akan mengungkap segalanya di balik kericuhan yang ada di kota Tebes. Saya patut undur diri. Pendeta, pendeta. Hei, siapa? Berani-berani memasuki istana tanpa permisi terlebih dahulu. Dia adalah peramal terkenal yang bernama Tiresias, Raja. Oh, jadi engkau. Pendeta tadi. Aku telah mencegahkan dari seluruh penjuru kerajaan tentang
Lalu, untuk apa kau datang kemari? Bukankah kau seorang Rama? Mana mungkin kau tidak tahu apa yang terjadi saat ini? Dia ini Rama sangat benar dan sangat sederhana dipakai. Semua hal yang akan wujud dan dia mengungkap kebenaran. Dia hanya wanita buta, Leon. Melihat saja, dia tidak mampu. Lantas, apa yang harus dipercaya darinya? Oh, atau jangan-jangan kau yang telah membunuh raja lain, Leon. Orimus, jaga mulutmu. Hei, kau telah mengatakan aku buta. Tanpa kau sadar, kau pun sendiri buta tentang apa yang telah kau lakukan. Kejahatan, memunafikan, menciptakan musibah, dan mengotori bumi. Sebenarnya, kau sendiri yang telah membunuh raja lain, Tutup mulutmu, Prabon. Melihat saja, kau tidak diizinkan. Mana mungkin semua itu benar? Lancar sekali berbodoh. Teresia tidak berbohong. Leon, kau lebih percaya hal itu? Oh, atau jangan-jangan kau ada hubungan dengan si buta itu? Dia, aku percaya dengan dia adalah pembawa kebenaran. Di mana lama-lama terwujud dan dia tidak mungkin berdusta, apalagi di kota ini. Leon, atau jangan-jangan kau bersekutu dengan peramal itu untuk menjatuhkanku dari singgasana ini. Itu sangat mustahil, Leon. Diandaikan melewatiku hanya dengan satu langkah saja. Itu hal yang sangat mustahil. saat terungkap bodoh. Kau memecahkan gelas dalam rintai kopi. Air mengalir tanpa arah. Kau hanya bisa menciptakan musik. Kau hanya dedaunan di antara rumput hijau dan bunga-bunga mekar. Kau menikahi wanita yang seharusnya tidak kau nikahi. Dan keduanya adalah aib besar karena istrimu adalah ibu dan anak. Seharusnya adikmu sendiri. Aku sudah kutukan yang tidak akan dapat kawinnya. Mulutmu peramal bodoh. Keberadaan di sini hanya membuatkan suasana. Aku usir peramal itu dari sini. Aku tidak mau melihatnya lagi. Suamiku, apakah yang dikatakan peramal tadi itu benar adanya? Aku tidak percaya dengan peramal itu. Oh, atau jangan-jangan kau yang telah membunuh raja lain, Leon. Hal bodoh apa lagi yang kau katakan, Orimus? Kau yang memaksa untuk mati peramal itu dan menuduh telah membunuh raja lain. Itu tidak benar. Mengapa aku harus jaga untuk mendapatkan suatu ini? Tanya kepada mereka. Kalau kau mendengar aku melawan, bunuh. Aku tidak percaya. Sampai cek tunggu. Kau tidak mencoba. Sampai kau bukan tidak benar. Jangan akan diami-ami. Tenanglah. Leo, pergi sebelum amarahmu meluap. Suamimu mengendaki kematianmu sekarang. Karena dia telah bersembunyi untuk menjatuhkan dari singgasana ini. Demi Zeus, biar aku dituduh kalau aku tidak berani. Matilah kau! Kutukan sudah datang, Leon. Leon!
Sudah 1 bulan semenjak kematian dari Greo. Tapi ramalan itu selalu saja menghantui. Aku tahu jika ramalan itu akan benar-benar menimpaku. Semua itu bohong. Raja lagi pernah diramal akan mati di tangan putranya. Tapi pada kenyataannya, ia mati oleh para penyamar. Sedangkan putranya, kakinya diikat untuk dibuang di lereng gunung oleh seorang laki-laki. Itulah sebabnya kau tak percaya ya dengan laki-laki. Tapi mungkin saja Jaga. Bayi itu masih hidup. Itu tidak mungkin. Pelayannya datang tak mungkin hidup selesai. Sedangkan jika bayi itu masih hidup, dia pasti cacat karena pergelangan kakinya ditusuk besi. Anakku yang jatuh dari sangkar, dia akan mati jika anak buruk itu dimaksa oleh pemaksaan. Jadi mungkin saja istri jika bayi itu diselamatkan dan dipungut oleh seseorang. Suamiku, jika bayi itu masih hidup, anakku sangat yakin dia pasti cacat karena pergelangan kakinya ditusuk besi. Apa? Pergelangan kakinya ditusuk oleh besi. Ada apa, suami? Apa yang membawa itu? Oh dewa, aku takut jika ramalan ini akan benar-benar menimpa. Aku takut jika ramalan ini benar-benar sederhana. Maaf. Salah siap yang bapak ini jalan. Apa yang kau lainnya? Aku mengingatkan benar. Aku tidak membunuh aja. Mengawinimu. Jangan memiliki anak yang tidak akan sebagai orang. Sebenarnya aku di tempat di mana Raja Lanjut terbunuh. Saat itu dia menyumpahi dan menyuruhku untuk pergi. Kemudian dia menyerang dan aku berbalas dengan cara menggunakan tongkat sekuat tenaga hingga dia mati. Jika benar yang itu adalah Raja Lanjut, maka aku Kau pun Lainus! Kau bunuh Lainus! Suamiku, Raja Tebes! Aku tidak tahu, Jokasta. Apa yang harus aku lakukan? Terkutuklah kau jika semua itu benar! Terkutuklah! Terkutuklah kau! Permisi, yang mulia Raja Lainus. Ada apa yang boleh kau lihat? Kau keluarnya bayi dari Raja Lanjut. Lalu, bagaimana keadaan bayi itu? Mengapa yang mulia menanyakan hal itu? Cepat katakan, atau kau akan kubunuh dengan tanganku sendiri. Yang mulia, lebih baik hamba mati saja. Mengapa Nabi Allah mengasihani hamba sekarang? Saat kebenaran datang, maka hamba harus bicara. Kebenaran itu datang. Cepat katakan.
bencana yang lebih besar. Sebab itu, Kenapa bayi? Siapa bayi itu? sebab bayi itu adalah yang mulia sendiri. Jadi, anak itu durhaka. Oh ya Dewa, ampunilah aku. Aku telah mengamini anakku sendiri dan memiliki anak darinya. Aku tidak meminta untuk ditakdirkan hidup di dunia ini. Aku tidak meminta jadi kamu sebagai istri dan ternyata adalah ibuku sendiri.